Film dibuka di tahun 2002 saat virus baru meledak di Inggris. Sekelompok anak Skotlandia nonton Teletubbies di ruang tamu. Tiba-tiba orang tua mereka yang terinfeksi memukbang sekelompok anak kecil itu. Jimmy, run! Seorang anak kecil yang bernama Jimmy selamat dan kabur menuju ke gereja. Ayahnya yang seorang pendeta bukannya takut malah menganggap virus itu sebagai hari kiamat dari Tuhan. Dia memberikan kalung salib ke Jimmy, menyerahkan diri ke zombie yang mendobrak masuk ke gereja. Di saat itu juga Jimmy langsung bersembunyi dan di saat udah merasa aman, ia pun langsung berlari keluar. 28 tahun kemudian, Inggris dikarantina total oleh dunia. Virus pun tidak pernah hilang, daratan utama zombie yang sudah berevolusi. Satu komunitas kecil yang selamat di Pulau Lindisfarne, sebuah pulau kecil yang terhubung ke daratan Inggris lewat jalan pasang surut yang hanya bisa dilewati saat air surut. Sebuah komunitas bertahan hidup dengan cara apa adanya. Di sebuah pulau itu kita dikenalkan dengan Spike, anak yang berusia 12 tahun yang sedang bangun tidur. Hari ini adalah hari kedewasaan dia. Sebagai tradisi kedewasaan, Spike ke daratan utama atau mainland untuk pertama kalinya berburu zombie sebagai ritual kedewasaan. Jamie, seorang ayah dengan pemburu terbaik di desanya. Dia akan ikut serta dalam ritual kedewasaan Spike. Dan juga kita diperlihatkan dengan seorang ibu Spike yang bernama Isla, yang akhir-akhir ini sedang sakit parah. Ia sering halusinasi dan pelupa. Dia hari-hari menghabiskan waktu terbaring di atas ranjang. Tidak ada yang tahu penyakit apa. Persiapan untuk berburu telah siap. Spike dan Jimmy langsung berangkat. Mereka berdua disambut hangat sama semua warga di desanya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka berdua sampai di pulau mainland. Pada akhirnya mereka melihat zombie yang disebut dengan crawlers, zombie gemuk yang sudah lemah, merayap di atas tanah. Jimmy kemudian menyuruh Spike buat menyerang zombie tersebut dengan panah dan ia juga mengatakan bahwa Spike harus mengincar titik-titik vital seperti kepala, leher, dan jantung zombie supaya langsung meninggal. Dengan tenang, Spike langsung membidik zombie tersebut dan pada akhirnya ia mengenai tepat sasaran. Namun suara zombie itu memancing membuat zombie-zombie berdatangan, sehingga Jimmy turun tangan buat membereskan zombie-zombie berdatangan tersebut. Ketika melanjutkan berburuan, mereka terkejut melihat sekawanan rusa-rusa berlari seperti menghindari dari sesuatu. Mereka lalu melanjutkan berburuan di mana mereka melihat rumah yang sudah lama tidak berpenghuni dan mencoba masuk ke dalam. Mereka pun terkejut bahwa ada satu zombie yang digantung. Tampaknya semua ini perbuatan dari manusia lain yang berhasil hidup dari wabah virus zombie. Namun Jimmy menyuruh Spike buat menjauhi mereka karena kebanyakan dari mereka sudah menjadi ganas melebihi zombie, kata Jimmy. Jimmy pun menyuruh Spike buat memanah zombie tersebut sebelum zombie itu menyerang mereka dengan ganas. Dan setelah memanah zombie tersebut, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan berburuan di dalam hutan. Ketika sedang asik berjalan, mereka berdua dikejutkan dengan adanya bangkai rusa yang sudah acak-acakan.
Hal itu menandakan adanya sekelompok zombie alpha yang berkeliaran di sekitar sana. Menyadari itu, Jimmy mengajak Spike bergegas pergi dari sana sebelum sekelompok zombie alpha menemukan keberadaan mereka. Namun sayangnya salah satu sekelompok zombie alpha tersebut melihat mereka berdua dan langsung mengejarnya. Sehingga Jimmy dan Spike berlari secepat mungkin menjauhi sekelompok zombie alpha tersebut. Two-man drill. Defense. Head and heart. Dan setelah sampai di rumah yang tadi, Spike dan Jimmy berhasil naik ke atas atap sebelum sekelompok zombie datang. Sementara itu, di dalam pulau para warga sedang menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan Jimmy dan Spike. Namun Spike dan Jimmy tidak bisa kembali begitu saja, dikarenakan sekelompok zombie alpha masih berkeliaran di sana. Dan pada akhirnya mereka terpaksa bermalam di sana, menunggu sekelompok zombie alpha tersebut pergi dari sana. Sementara itu pada malam hari Spike melihat kobaran api yang dinyalakan oleh seseorang di tengah hutan. Yang mana hal itu Spike mengira bahwa api itu dari orang-orang yang berhasil selamat dari wabah virus. Namun Jimmy menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saat mereka tertidur, tiba-tiba ada sekumpulan rusa yang lewat di dekat sana. Dan getaran itu membuat seluruh rumah roboh. Jimmy yang sadar pada saat itu langsung terbangun dan menyeret Spike keluar sebelum tertimbun reruntuhan rumah itu. Tampaknya rusa-rusa itu menghindari dari kejaran sekelompok zombie alpha tersebut. Jimmy yang menyadari pada hal tersebut lalu mengajak Spike berlari dari sana menuju ke pulau Lindisfarne. Meski air lautnya belum surut, Jimmy tetap mengajak Spike menyeberanginya, dikarenakan jalan itu airnya tidak terlalu tinggi. Tetapi mereka berdua tak sadar bahwa zombie alpha telah mengamati dari kejauhan. Zombie alpha tersebut langsung berlari mengejar ke arah mereka berdua ketika Jimmy dan Spike sedang asyik mengobrol. Betapa terkejutnya saat mereka menoleh ke belakang, zombie alpha sudah berjarak 100 meter di belakangnya, yang mana hal itu membuat mereka berdua berlari terbirit-birit menuju gerbang Lindisfarne. Di sisi lain, penjaga gerbang melihat Jimmy dan Spike yang dikejar oleh zombie alpha. Mereka pun langsung bergegas memanah zombie alpha tersebut, karena zombie alpha tersebut belum tumbang. Mereka pun menembakkan tombak api yang langsung menembus tubuh zombie tersebut. Fuck. This is it, Spike. Free. Meski begitu, Jimmy dan Spike masih belum diperbolehkan masuk oleh penjaga gerbang sebelum para penjaga gerbang itu memastikan bahwa mereka berdua tidak terinfeksi sama sekali. Dan setelah aman tidak terinfeksi, Jimmy dan Spike diperbolehkan masuk. Warga desa pun merayakan atas kembalinya mereka berdua dengan mengadakan acara pesta dihadiri dengan semua warga desa Lindisfarne. Di saat berpesta, Jimmy menceritakan pengalaman Spike membunuh banyak zombie. Seolah-olah Spike adalah pahlawan yang bisa menjaga pulau mereka. Padahal Spike hanya bisa membunuh zombie gemuk dan zombie yang digantung di rumah kosong saat itu. Spike merasa tidak suka atas cerita ayahnya yang terlebih-lebihkan itu. Di saat udah malam, Spike pulang dan memergoki ayahnya selingkuh dengan satu wanita. Ia lalu lanjut berjalan pulang. Di saat perjalanan, ia merasa hancur melihat ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Di saat udah sampai di rumah, Spike bertemu dengan Sam. Lalu Spike bertanya pada Sam tentang api yang dia lihat di daratan. Sam bilang, itu pasti ulah Dr. Kelson, mantan dokter umum yang diasingkan dan dianggap gila karena membakar mayat-mayat secara massal. Spike tambah marah karena ayahnya berbohong
kalau sudah tidak ada dokter lagi yang tersisa karena wabah zombie. Lalu Spike berpikir mau membawa ibunya ke dokter Kelson, berharap bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Keesokan paginya, Spike mengajak ibunya, Isla, kabur dari desa menuju ke mainland, berharap bisa bertemu dengan Dr. Kelson. Di saat hari sudah gelap, mereka berdua memutuskan untuk istirahat di sebuah bangunan kosong. Lalu, di saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba muncul zombie gemuk yang mulai merangkak ke arah mereka dan hendak menggigit Spike. Tiba-tiba Spike terbangun dan melihat zombie kini sudah tidak bergerak lagi karena sang ibulah yang sudah mengalahkan zombie tersebut. Di sisi lain, beberapa tentara berusaha kabur dari kejaran zombie alpha. Tampaknya segerombolan tentara itu kewalahan karena zombie alpha itu sangatlah banyak dan brutal. Namun beberapa tentara itu pun berhasil berlindung di sebuah terowongan dan masuk ke dalam. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka pun diserang satu zombie alpha yang berhasil menumbangkan dua tentara sekaligus. Sementara itu, satu tentara berhasil kabur dari terowongan itu. Ketika Spike dan ibunya melanjutkan perjalanan melewati taman bunga, mereka dikejutkan dengan satu zombie kurus kerimping yang hendak menyerang mereka. Tanpa berlama-lama, Spike langsung memanah zombie tersebut. Namun teriakan zombie tersebut justru membuat zombie alpha lain berdatangan ke arah mereka. Spike dan ibunya langsung berlari ke arah sebuah pom bensin. Di sana terlihat ada banyak sekali gas yang membuat mereka kesulitan bernafas. Lalu seseorang tentara yang selamat tadi menyelamatkan mereka berdua dan menyuruh tiarap agar mereka tak terkena ledakan api yang langsung membakar para seluruh zombie di situ. Setelah kejadian itu, tentara memperkenalkan nama ia yang bernama Eric dan bertanya apakah mereka berdua berasal dari pulau itu. Dan Spike menjawab, ia datang ke pulau mainland mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit sang ibu. Setelah itu, Eric pun memutuskan bergabung di perjalanan Spike dan Isla. Mereka pun berjalan menyusuri hutan buat mencari Dr. Kelson. Ketika Eric dan Spike sedang asik mengobrol, Isla memasuki sebuah bis dan menemukan seseorang zombie alpha wanita yang sedang melahirkan. Secara ajaib, Isla membantu persalinan itu dan bayinya lahir tidak terinfeksi. Bukti bahwa virus tidak menular lewat plasenta. Eric yang panik menembak zombie wanita itu dan mengancam akan membunuh bayi zombie tersebut. Saat itu juga zombie alpha raksasa bernama Samson muncul dan memenggal kepala Eric. Saat Samson hampir membunuh mereka, Dr. Kelson muncul. Dia menembak Samson dengan sumpit bius berisi morfin. Kelson membawa mereka ke markasnya, Bone Temple, sebuah kuil raksasa yang dia bangun dari tulang-tulang bersih milik para korban dan zombie yang dikumpulkan. Dia melakukan sebagai ritual memento mori, pengingat akan kematian. Kelson memeriksa Isla dan vonisnya sangat kejam. Isla menderita kanker terminal stadium akhir yang sudah menyebar ke otak. Itu penyebab halusinasi dan penurunan mentalnya. Kelson menenangkan Spike. Isla dan Spike menghabiskan waktu terakhir mereka. Isla meminta Kelson untuk melakukan euthanasia atau mengakhiri hidup seseorang guna menghentikan penderitaan hebat akibat penyakit parah yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan. Kelson melakukan dengan lembut. Tengkorak Isla kemudian diberikan kepada Spike untuk diletakkan di puncak Bone Temple sebagai penghormatan tertinggi. Samson menyerang lagi dan mencoba membunuh Kelson.
Kali ini Spike yang menyelamatkan Kelsen dengan menancapkan Samson dengan bius. Kelsen menyuruh Spike pulang dan membawa bayi ajaib itu. Spike kembali ke Lindisfarne, tapi dia tidak masuk. Dia meninggalkan bayi itu di gerbang desa dengan surat. Dia menamai bayi itu Isla, sesuai nama ibunya, dan berjanji akan kembali saat dia sudah siap. Jamie mencoba mengejar Spike ke daratan, tapi air pasang sudah naik dan memblokir jalan. 28 hari kemudian, Spike hidup sendirian di daratan sebagai pengembara. Dia diserang segerombolan zombie alpha dan tiba-tiba diselamatkan oleh sekelompok orang aneh berseragam training berwarna-warni. Pemimpinnya adalah Jimmy, anak kecil yang selamat saat awal film tadi. Dia sekarang menjadi pemimpin kultus sadis bernama Jimmy. Dia memakai kalung salib yang sama dari pemberian ayahnya 28 tahun lalu. Dia tersenyum ke Spike dan berkata, "Ayo ikut kami." Film pun berakhir. Pesan yang kita dapat dalam film ini adalah jangan pernah mencintai wanita lain jika kala kamu sudah mempunyai istri dan anak. Ingat, sepandai-pandainya engkau menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga. Saya Max Edit, izin pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.